warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ermawati. Saya adalah dosen S1 Ilmu Keperawatan, khususnya di mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, di program studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKT PT, khususnya di bidang pengajaran sebagai bagian dari sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Deskripsi dan capaian pembelajaran mata kuliah ini berlandaskan pada pedoman kurikulum Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia atau disingkat AIPNI. Kuliah Ilmu Biomedik Dasar membahas tentang konsep dasar biologi sel, genetika, fisika, biokimia, dan gizi, serta anatomi dan fisiologi manusia dalam hubungannya dengan upaya mempertahankan homeostatis tubuh. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 1 dengan beban studi 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pembelajaran dilakukan secara tatap langsung dengan 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka untuk materi dan 2 kali tatap muka untuk ujian baik UTS maupun UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL 2 mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Dan CPL 7 mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu teknologi dan keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan, menerapkan prinsip-prinsip fisika, biomekanik, dan biolistrik sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan, menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia dan gizi sebagai pendekatan biolistrik keperawatan, menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan, menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas, menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan homeostasis. Materi pembahasan meliputi berbagai sistem organ tubuh, meliputi sistem saraf, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem rangka dan otot, sistem endokrin, sistem imun, sistem integumen, dan sistem reproduksi. Selain itu, materi juga mencakup dasar-dasar biomekanika, biolistrik, biooptik, dan konsep bioakustik yang relevan dalam mendukung tindakan keperawatan berbasis bukti. Penguatan pembelajaran juga dilakukan melalui interaksi prinsip biokimia dan gizi sebagai pendekatan holistik keperawatan, serta penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL dalam diskusi kelompok. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah lecture, interactive lecture, mini lecture, small group discussion atau SGD, problem based learning, dan praktikum. Proses pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini biomedik dasar mengacu pada pendekatan
DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan yang saya gunakan untuk proses pembelajaran secara keseluruhan yang mencakup bagaimana materi disampaikan, bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung, dan bagaimana hasil pembelajaran dinilai. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku-buku referensi karya ahli lainnya. Selain itu, saya juga menggunakan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen dengan bobot kehadiran 10%, tugas 15%, praktikum 15%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Skema ini mencerminkan keseimbangan antara partisipasi, keterampilan praktek, dan penguasaan materi. Semuanya tertuang dalam rubrik penilaian yang jelas agar penilaiannya bersifat objektif. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar tatap muka keempat yang membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absensi dulu ya. Milawati, Hadir, Bu. Amirudin, Ibu, Alvina Damayanti, Hadir, Bu. Asrianti, Hadir, Bu. Nurgita Sari, Hadir, Bu. Nur Inang, Hadir, Bu. Bunga Mawar, Hadir, Bu. Elma Susanti, Hadir, Bu. Amelia. Hadir, Bu. Baik, selama 150 menit ke depan kita akan belajar tentang sistem saraf. Masih semangat? Semangat, Bu. Sebelum Ibu memulai ke materi inti, Ibu akan melatih fokus dulu adik-adik supaya tidak mengantuk. Silakan berdiri. Yuk, tangannya ke depan. Ya. Di kepal. Lepas. Di kepal. Lepas. Di kepal. Lepas. Silakan duduk. Baik, Ibu akan mereview kembali
sekali terkait materi yang sudah pernah Ibu bawakan. Ibu mau bertanya, jelaskan fungsi utama sistem perkemihan. Apakah ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Milawati silakan. Fungsi utama sistem perkemihan yaitu satu, berfungsi untuk membentuk dan mengeluarkan urin, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mempertahankan keseimbangan asam basa, serta membuang sisa metabolisme tubuh. Ya, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya Ibu lagi bertanya. Coba jelaskan bagaimana fungsi utama sistem pencernaan. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Amir. Sistem pencernaan berfungsi menerima makanan, mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi, menyerap zat gizi serta mengeluarkan sisa hasil pencernaan melalui proses defekasi. Selanjutnya Ibu kasih lagi review satu kali lagi ya. Iya, Bu. Sebutkan organ penyusun sistem perkemihan. Ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Nurinang, silakan. Organ penyusun sistem perkemihan itu yang pertama itu ginjal, yang kedua uretra, yang ketiga kandung kemih, yang keempat ureter. Ya, bagus sekali. Jawabannya sudah benar ya. Iya. Baik, selanjutnya Ibu akan masuk di materi inti ya tentang sistem saraf. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama itu pengertian sel saraf, fungsi struktur sel saraf, jenis sel saraf, sistem saraf, pembagian otak, pelindung otak, sumsum, serta saraf tepi dan saraf otonom. Ini yang akan kita capai pada mata kuliah ini. Ini mulai dari pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh. Kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Kemudian sistem saraf yang tersusun dari jutaan serabut sel saraf neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron ini juga adalah komponen utama dari sistem saraf. Sekarang kita masuk di fungsi sistem saraf. Sistem saraf ini sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, mengatur atau mengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendali tanggapan. Dan ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Jadi, sistem saraf ini pengendali seluruh aktivitas tubuh. Ini sistem struktur sel saraf. Struktur sel saraf ini terbagi lagi, ada namanya dendrit, ada namanya badan sel, nukleus, akson, terminal akson, sel sawan, nodus reguler, dan selubung mielin. Ini nanti yang akan bekerja pada sistem saraf. Selanjutnya, struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari suatu badan sel yang di dalamnya itu terdapat sitoplasma. Yang sitoplasmanya itu struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari suatu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf yang disebut dengan dendrit dan akson.
Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang dan sebaliknya, dendrit sangat pendek. Sistem saraf. Sistem saraf ini terbagi atas dua. Ada namanya sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dia terbagi lagi atas dua. Ada namanya otak dan sumsum tulang belakang. Untuk sistem saraf tepi terbagi atas dua. Sistem saraf sadar atau namanya motorik, dan sistem saraf tidak sadar atau disebut dengan otonom. Kemudian otak lagi terbagi atas tiga bagian. Ada namanya otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Dan lanjutannya untuk sumsum lanjutan. Untuk saraf sadar atau motorik terbagi atas dua lagi. Ada namanya 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 saraf tepi kranial spinal. Saraf tak sadar atau saraf otonom ini dia terbagi atas dua. Ada namanya saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ini otak. Otak terbagi menjadi tiga bagian. Ada namanya otak besar. Otak besar itu namanya cerebrum. Ya. Kemudian otak kecil cerebellum, dan otak tengah encephalon. Untuk gambar otaknya sendiri seperti ini, ya. Bisa kita lihat mana itu cerebellum, medula oblongatanya, ya, bisa dilihat di gambar. Di sini otak besar, ini dia berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian atau ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar ini terletak di depan ya, otak di depan. Kemudian dia terdiri lagi atas beberapa bagian. Ada bagian belakang disebut oksipital. Dia oksipital ini dia berfungsi sebagai pusat penglihatan. Kemudian bagian samping itu namanya temporal. Temporal ini pusat pendengaran, ya. Kemudian ada namanya juga bagian tengah atau parietal. Parietal ini sebagai pusat pengatur kulit dan otot, ya. Kemudian dia juga tahan terhadap panas dan sentuhan serta tekanan. Lanjut sekarang otak kecil atau cerebellum, dia berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasi gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil ini terdapat di tempat di atas batang otak. Bisa kita lihat di sini. Di sini ya, cerebellum ya, otaknya yang ini, yang bagian bawah. Itu namanya otak kecil. Sedangkan yang otak besarnya itu dia paling batasan. Ada yang mau ditanyakan atau yang kurang dimengerti slide saya, silakan bertanya. Silakan Nurtita. Baik,
apa yang akan terjadi jika cerebellum mengalami gangguan? Pertanyaannya sangat bagus ya. Cerebellum mengalami gangguan dapat menyebabkan koordinasi gerak mengalami gangguan. Selain itu, dia juga keseimbangan badan itu dia menurun. Selain keseimbangan menurun, gerak tidak terarah serta mengalami penurunan posisi tubuh. Jadi kalau gangguan terjadi gangguan cerebellum, maka akan berakibat fatal pada sistem tubuhnya kita. Apa sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu. Amelia, silakan Amelia. Baik Bu, saya akan bertanya mengapa akson umumnya lebih panjang daripada dendrit? Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi Ibu sudah jelaskan juga terkait akson dengan dendrit. Akson itu dia menghantarkan impuls ke jaringan lain, sehingga dia panjang karena dia menghantarkan jaringan ke organ-organ lain, ke jaringan lain, mengantarkan impuls ke jaringan yang lain. Sedangkan kalau dendrit ini dia menerima impulsnya itu dan menghantarkan ke sistem saraf. Jadi dia pendek ukurannya karena hanya menerima dan menghantarkan ke sistem saraf. Sedangkan akson itu dia panjang karena dia menghantarkan impulsnya itu sampai ke badan, ke jaringan-jaringan yang lain seluruh tubuh, sehingga dia panjang aksonnya. Apa sudah dimengerti? Sudah. Selanjutnya kita masuk di nervus cranialis. Nervus cranialis ini dia terbagi atas 12 nervus. Ya. Di antaranya yang pertama itu nervus olfactorius. Dia ini mempersarafi indera penciuman. Ya. Untuk gambarnya itu ada di sebelah sini. Ini ya sudah ada cabang-cabangnya mulai dari nervus 1 sampai nervus 12. Selanjutnya kita masuk di saraf otonom. Saraf otonom ini dia sistemnya dibagi menjadi dua. Ada namanya sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik ini dia berlawanan. Contohnya di sistem saraf simpatis, kalau dia pada jantung dia kecepatan denyutnya bertambah, ya, dia mempunyai kontraksi jantung. Sedangkan kalau di parasimpatis, dia jantungnya memperlambat untuk detak jantungnya. Contohnya bisa kita lihat di sini, namanya parasimpatik dan simpatik. Jadi fungsi saraf simpatik dan parasimpatik itu dia selalunya berlawanan. Contohnya parasimpatik mengecilkan pupil. Kalau di simpatik dia akan memperbesar pupil. Kemudian dia menstimulasi aliran darah, aliran ludah. Di simpatiknya dia akan menghambat aliran ludah. Intinya dia berlawanan antara simpatik dan parasimpatik.
Selanjutnya di sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini terdiri dari 25 pasang simpul saraf terletak di sebelah kiri kanan tulang belakang. Berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga saraf thoracolumbar. Ya, kemudian praganglion pendek ini, dia mempunyai praganglion pendek. Praganglionnya ini adalah urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Sedangkan postganglionnya urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Selanjutnya masuk di sistem saraf parasimpatis. Dia urat praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu. Berpangkal pada medula oblongata. Kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatis. Terbagi menjadi dua bagian, saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Di saraf otonom kranial dia ada kranial 7, 3, 9, dan 10. Materinya sudah selesai. Ada yang belum dimengerti atau yang belum dipahami? Silakan ditanyakan. Elma Susanti, silakan. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apa perbedaan gerak refleks dengan gerak sadar? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan sangat bagus. Ada adik-adik yang mau menjawab? Ibu. Bunga Mawar, silakan. Langsung lebih cepat melalui sumsum tulang belakang tanpa melalui proses berpikir otak. Sedangkan gerak sadar dia itu melibatkan pemrosesan informasi berpikir di otak, sehingga dia itu membutuhkan waktu sedikit lebih lama, namun bisa dikendalikan secara sadar. Berdasarkan materi sumsum tulang belakang, kemungkinan terjadi jalur terpendek pada gerak refleksi. Terima kasih. Apakah jawabannya dari temannya sudah dipahami? Paham, Bu. Ya, baik. Mungkin materi dari saya sudah selesai ya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi siang hari ini? Silakan Alvina Damayanti. Baik, saya akan menyimpulkan materi yang Ibu bawakan. Simpulannya yaitu sistem saraf merupakan sistem koordinasi utama yang mengatur seluruh aktivitas tubuh melalui penghantaran impuls saraf. Sistem ini tersusun atas neuron sebagai unit fungsional yang terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Berdasarkan fungsinya terdapat neuron sensorik, motorik, dan interneuron. Selanjutnya, secara anatomi, sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan medula spinalis, serta sistem saraf perifer yang terdiri atas saraf kranial, saraf spinal, dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom meliputi saraf simpatis dan parasimpatis yang bekerja saling berlawanan untuk menjaga perkembangan fungsi tubuh. Yang ketiga, pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi sistem persarafan sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, karena menjadi dasar dalam melakukan pengkajian neurologis mengenai gangguan sistem saraf serta memberikan asuhan keperawatan yang aman, tepat, dan terkendali kepada pasien. Baik, mungkin itu saja dari saya. Itulah materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.